malam semuanya. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan tempat ini dengan keadaan selamat daripadamu Tuhan Yesus. Serta kami memperalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya boleh mendengarkan yel-yel FGD Man pada malam hari ini. Siap. FGD Man! Be strong, Lord! Be strong in the Lord! FGD Man! Haleluya.
Baik, saya kembali mengundang kembali untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars kita. Mari kita semua bertepuk tangan. Laskar Tuhan, biar jalan beriku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesuslah Tuhan. Lagi karena Yesuslah Tuhan. Ini si kami, FGIMBA. Ini si kami, FGIMBA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini visi kami, ini misi kami, ini visi kami. Untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Kami persilakan Ibu Ruth untuk menyampaikan sepatah kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan ya. Tadi jam 3 sore, jam 4 sore saya udah ciut-ciut. Karena kenapa hujan? Saya bilang, aduh Tuhan, kita kan udah doain nih untuk cuaca. Udah 1 bulan, cuacanya cerah, tapi kenapa hujan? Saya komplain sama Tuhan. Tengah jalan saya bilang, Tuhan jangan hujan. Saya mau, kita orang mau merayakan hari kelahiran Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan dengar doa-doa anak-anaknya dan diberikan stop yang terlebih lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada kepada pembicara kita, Bapak Dennis Firmansyah. Selamat datang Pak. Dan juga untuk Pak Erwan bersama dengan istrinya, Pak Hamdani dan juga Pak Adi. Satu lagi rekan dari JOC, Pak Erdi. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan pada malam ini ya. Terlebih lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada para panitia yang bajunya hijau-hijau semua ya. Kami mengucapkan terima kasih. Tanpa ada kesepakatan dari kita semua, dari panitia, kita tidak bisa ada di tempat ini ya. Itu hanya karena anugerah Tuhan ya.
sesuai dengan tema kita, jadikan aku garam dan terang dunia. Biarlah sepanjang tahun ini yang tinggal berapa hari lagi kita akan menginjak, dan kita akan menginjak tahun 2023, kita menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Biar di mana kita ada di situ, orang yang ada di sekeliling kita, dia merasakan, oh kita kan nih enak ya, ada terang gitu ya. Terima kasih, sudah ada waktunya tuh saya. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Baik, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa bayar boro-boro bunga pokoknya bunganya pun saya nggak bayar, nggak ada duit. Kalau ada yang gedor-gedor malam-malam, ingat loh Tuhan, yang malu sih saya. Tapi kan, ini kok Erwan ke gereja, masa sih begitu gitu ya? Nah Tuhan juga gitu loh. Selesai. Saya utang Citibank, Master sama Visa. Saya nggak bayar itu 12 bulan, 1 tahun. Tidak ada yang datang ke rumah. Saya duk gitu. Nggak ada, 12 bulan nggak ada yang datang. Saya nggak bayar sepeser pun. Tagihannya pun nggak ada. Suratnya pun nggak ada. Jadi benar-benar setahun itu saya nggak bayar dan tidak ada yang datang ke rumah. Betul ya? Iya. Ya. Jadi saya bayar begitu, ya sudah gitu. Jadi setelah 12 bulan saya nggak bayar sama sekali, nggak ada yang gedor-gedor rumah gitu loh. Jadi saat itu saya lewat 1 tahun, kebetulan saya di asuransi, ada yang masuk asuransi, oh puji Tuhan, dapat tambahan, dapat gitu dong. Nah udah dapat sedikit pun belagu saya Pak, orangnya Pak, suka nyanyi. Jadi saya dapat nggak seberapa banyak, saya datengin yang Citibank di Gatot Subroto, kantornya saya datengin. Pak, saya ini Erwan. Oh iya, kenapa? Dilihat, wih, anak buahnya nggak berani nanganin, suruh manajer yang nanganin. Pas dia lihat 12 bulan saya nggak pernah bayar. Pak Erwan kesini 12 bulan nggak pernah bayar, mau bayar sekarang? Enggak Pak. Ya, terus mau ngapain datang kemari? Pak, saya nggak enak nih punya utang. Oh, jadi saya mau ngobrol gimana cara jalan keluarnya. Terus gimana? Ya udah, saya ada master, ada visa. Oke, saya bayar Pak mulai bulan depan. Oke, berapa? 50%? Enggak Pak, saya utangnya tempo hari jadi totalnya 54 jutaan. Saya mau bayar visa sebulan 25.000, master 25.000. Wah, melotot tuh master itu apa manajernya. Pak Erwan bercanda ya? Gitu ya? Iya. Ya. Pak Erwan bercanda apa? Hanya 54 juta, bayarnya cuma 50.000. Enggak Pak, nggak bisa Pak. Ini mesti 50%. Pak, gini loh Pak, Bapak nggak pernah tagih saya, nggak pernah ada debt collector datang. Kalau debt collector datang kan berarti kan Bapak bayar. Coba Bapak cek di nama saya ada nggak bayar debt collector. Iya, iya sih nggak ada. Suratnya nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Jadi Pak Erwan kemarin datang karena ada debt collector yang gebrok-gebrak, terus Pak Erwan datang enggak. Nah, terus ngapain? Iya Pak, 10 menit lagi ya Pak. Itu di belakang 10 menit itu. Gua belum selesai guys. Iya. Terus sampai di mana gaya lupa ya? Oh, debt collector. Jadi Pak Erwan bayar berapa? Ya 50.000, 25.000. Ya belum, terus saya bilang Pak, pernah nggak ada yang utang kartu kredit, terus dia yang nyamperin Bapak, nyamperin nih ke Citibank? Nggak ada sih. Ya sudah, cuma saya doang. Iya, ya sudah kalau gitu saya 50.000. Bapak mesti setujui. Dia setuju lu. 50.000. Bulan depan bayar 50.000, bulan depan bayar 50.000, bulan depan 50.000. Udahlah Pak, bayar nambah katanya.
oke nambah, jadi berapa? Dipotong 50%. Akhirnya dipotong lagi. Saya bayar, oke Pak, bulan depan saya bayar. Bayarnya berapa? 50-50, 100.000. Potongnya 54 juta, saya bayar 100.000, dia melotot lagi. Udah, bayar 3 bulan dia setuju juga. Udah 3 bulan, akhirnya dia datang. Peran, lu bayar aja 1 juta deh. Ntar saya bikin surat lunas deh. Serius nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya, ya 1 juta ya adalah gitu ya. Di asuransi nggak susah-susah banget Pak. Bayar 1 juta, bener dikasih surat lunas. Tinggal PLN, 1,5 tahun saya nggak bayar. Jadi saya kasih kesaksian begini, jadi saudara jangan nggak usah keder. Kalau firman Tuhan kan bilang percaya sama Tuhan Yesus, percaya aja sama Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul dong? Percaya? Amin. Besok ada masalah, saudara nggak percaya lagi, berarti kita menghina Tuhan. Oh Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Besok kebetulan jebret kena masalah, kita kan akan cari pinjaman, akan keder gitu dong. Itu namanya PHP-in Tuhan. Oh percaya gua, percaya sama Tuhan, salah cukupin kebutuhan kita. Tapi besok ada masalah kita keder, kita PHP-in Tuhan. Enak gak di PHP-in? Kagak. Jadi yang terakhir PLN saya datengin, tagihannya 1 tahun 6 bulan, saya belum bayar 18 bulan. Saya bayar. Wah, Bapak mau bayar semuanya? Enggak, 50%? Enggak. Terus Peron mau datang kemari mau ngapain? Pak, kalau tagihan saya bulan ini 300.000, saya bayar 400.000. Jadi yang 18 bulan saya cicil sebulan 100.000. Nggak bisa Pak, kalau gitu kita kirim orang bongkar. Silakan Pak, saya cuma kasih tahu, orang Bapak nggak pernah datang ke rumah saya, nggak pernah bongkar, nggak pernah nagih. Saya yang datang loh Pak. Ada nggak bayar PLN datang sendiri kemarin? Nggak ada sih. Ya sudah, Bapak percaya, udah tanda tangan aja. Tanda tangan, jadi bulan depan 300.000, saya tambahin 100 jadi 400. Kalau 500 jadi 600 sampai selesai. Gitu, betul ya? Iya. Ya. Jadi yang debt collector apa segala macam nggak usah. Saya kasih tahu seperti kesaksian seperti ini supaya kita ini hari merayakan Natal nih ya, nggak sia-sia gitu loh, bahwa Tuhan Yesus itu bukan aja menembus dosa kita, kebutuhan kita pun Tuhan cukupin, kecil buat Tuhan gitu loh. Cuman kadang-kadang kita so belagu, aduh Tuhan, aduh gua kalau nggak bayar ini gimana gitu loh, so gimana gitu loh, supaya harga diri nggak diinjak-injak. Enggak lah, saya sering diledekin sama orang, dihina, katain di gereja saya pun seperti itu gitu loh. Terus saya keluar, kagak, saya bilang, lu udah diledekin begitu, udah dihina begitu, lu nggak keluar dari gereja? Enggak. Terus kenapa? Aduh, soal dihina mah diledekin gitu, saya hidup saya mah udah mati. Yesus yang menggantikan hidup saya. Jadi hidup saya sekarang bukan hidup saya, karena Tuhan Yesus. Jadi kalau umpamanya cuma diledekin, disinggung sedikit, pergi dari gereja, kabur gitu dong. Itu bukan kita lagi sebenarnya hidup. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mati buat tembus dosa kita. Hidup kita ini sekarang hidup punya Tuhan Yesus, bukan kita lagi. Jangan soblaku gitu loh ya. Ya, jadi kesaksian saya seperti itu. Ada masalah, tapi kan saya tetap gemuk. Istri saya kan tetap langsing. Dia capek ngurusin saya, jadi saya langsing. Saya gemuk. Itu kesaksian buat malam Natal malam ini. Jadi apapun keadaan kita, nggak usah khawatir. Kekhawatiran kita tidak menambahkan masalah, menyelesaikan masalah kita. Jadi ya udah percaya aja, nggak usah mikir apa-apa, percaya aja. Betul gitu? Iya. Ya, sekian, udah lebih 5 menit. Terima kasih.
Puji nama Tuhan, beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Inilah uniknya gospel ini ya, adalah kesaksian yang kita harus dengarkan. Satu lagi kesaksian yang kita harus dengarkan, Bapak Hamdani, kami persilakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat malam orang-orang terbahagia. Ya, Shalom. Ya, saya ini pertama kali bersaksi selama hampir 2 tahun. Saya nggak bersaksi secara resmi seperti ini, maksudnya acara seperti ini. Ada beberapa mungkin di chapter meeting aja seperti itu. Bahkan setiap kali ada beberapa teman yang undang untuk sharing sesuatu, saya nggak pernah berani. Saya nggak pernah mau, karena saya lagi dalam proses kehidupan yang tidak mudah bagi saya. Karena bagi saya, banyak ngomong kan nggak apa-apa. Ada juga yang ngomong, kamu kan yang dizolimin. Enggak, karena pada waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau itu menyangkut tiba-tiba ada emosi di sharing itu berbahaya. Makanya kita lihat ada orang bisa curhat, bisa marah, akhirnya kebenarannya nggak disampaikan. Nah itu yang saya nggak mau. Nah, hari ini saya mau karena saya pikir saya juga ingin maju, saya juga ingin bertumbuh di dalam komunitas yang baik ini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua, jangan pernah, ini pesan ya sebetulnya nggak pesan lah, sama-sama kita berikan kekuatan. Jangan pernah mundur di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap maju. Walaupun saya kalau mau kecewa, saya kecewa dulu dalam hal di organisasi ini. Tapi saya percaya bahwa hidup saya hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Benar-benar kasih karunia Tuhan. Saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin mampu untuk melewati itu semua. Saya nggak bisa ceritakan, mungkin banyak yang sudah tahu. Ada 2 hal yang besar dalam hidup saya, sampai saya juga kehilangan rumah. Saya tinggal di satu apartemen yang cukup besar, tapi harus pindah ke landed house yang lebih kecil daripada apartemen itu. Tapi anak-anak saya yang luar biasa, tetap semangat. Itu kasih karunia. Anak-anak saya sedikit ada hal-hal yang membuat saya melatar belakangi sehingga saya bisa berdiri hari ini. Jadi selalu saya ingat, ini tentang respon. Setiap kali respon kita salah, kita akan hancur. Walaupun kita benar. Dunia saat ini terbalik. Yang salah lebih galak. Hari ini terjadi kan? Yang salah pasti lebih galak. Yang ditagih utang tambah marah. Iya, coba ya. Yang ditagih utang mungkin lebih galak, misalnya seperti itu. Demikian juga saya, walaupun kalau saya respon saya salah, pasti orang salahin saya. Lewat mungkin saya teriak-teriak, lihat marah-marah, akhirnya orang pasti salahin saya. Itulah dunia saat ini. Jadi saya tahu. Jadi saya banyak diem, walaupun saya hanya cerita pada pimpinan saya di organisasi. Itu soal respon. Demikian juga saya selalu diingetin, saya tidak bisa memperbaiki di belakang saya masa lalu saya nggak bisa perbaiki. Saya nggak akan pernah bisa perbaiki masa lalu saya. Dan saya berpikir kalau saya berusaha memperbaiki masa lalu saya, sama aja saya menutup pintu kesuksesan masa depan saya. Jadi saya harus lupakan. Harus lupakan, saya bangun yang masa depan saya aja. Yang hari ini yang saya bangun sama anak-anak saya. Yang lain harus saya lupakan. Ada juga tetap diingat pada waktu saat-saat seperti itu. Saya tertekan, saya diingatkan. Jangan mengandalkan manusia. Kamu akan kecewa, kamu akan hancur. Kamu akan hancur. Ya. Saya nggak pernah mau teriak-teriak sama manusia. Ada sharing tapi saya nggak mau teriak minta tolong ini gini-gini, saya nggak mau. Karena pasti saya kecewa. Orang nggak akan bisa bantu saya. Hanya Tuhan yang bantu saya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa saya bisa begitu? Mungkin juga ada yang latar belakang. Saya ini dari keluarga sederhana yang rumah saya
Orang-orang tua saya tempat saya tinggal masa kecil, nggak ada ubinnya, hanya semenan, kanan kiri bukan tembok, hanya bilik dari bambu. Tapi orang tua saya, mama saya selalu kasih tahu, walaupun kita orang sederhana, kita orang susah, jangan pernah berharap sama manusia. Jangan pernah mau dikasih apapun sama manusia. Jangan mudah terima dari orang. Itu yang selalu tekankan ke saya. Jadi kalau saya main ke tetangga saya, dia tanya, kamu jangan pernah mau dikasih air makan, dikasih permen, jangan pernah mau. Enggak mah. Sampai suatu saat saya main pingpong. Saya main pingpong di tempat teman saya. Ada bola pingpong yang keinjak, penyok. Dia kasih ke saya bawa pulang. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu bahwa bola pingpong yang penyok itu kalau direbus air panas, dia akan kembali bundar, walaupun nggak sempurna. Itu saya bawa pulang. Waktu saya ketok-ketok udah sore, jam 5 lewat. Saya masuk rumah, tangan saya pegang sesuatu. Mama saya tanya, apa itu? Bola pingpong, Ma. Pulangin. Ma, ini penyok, pulangin. Saya kembalikan dengan polos. Nah, itu yang latar belakang. Jadi saya tidak mau mengandalkan manusia, dan seperti kebenarannya seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan. Suatu saat karena saya sudah tidak bisa mengandalkan manusia dan tidak mau mengandalkan manusia. Permasalahan saya berat, luka saya mungkin sangat berat bagi saya waktu itu. Tapi saya harus tetap berdiri. Saya harus tetap kuat di dalam proses berdoa. Untung hari itu ada masalahnya 2. Kalau 1 mungkin malah saya jatuh. Karena sudah ampunan nggak bisa, saya hanya cari Tuhan. Saya hanya cari Tuhan tiap hari. Nangis hampir setiap saat. Sampai hari ini pun saya menangis. Walaupun mungkin enggak, tangisan saya berbeda. Kalau dulu tangisan kesedihan, tangisan mungkin lebih ke melankolis. Sekarang kadang-kadang saya menangis jatuh sama Tuhan. Di suatu saat, saking saya sudah tidak tahan dengan permasalahan saya teriak sama Tuhan. Saya teriak, minta tolong. Tuhan, tolong saya nggak bisa lagi, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak akan kuat Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Saya tuh teriak-teriak seperti itu. Sekali, sudah luar biasa. Jadi saya diteman. Suatu saat, yang saya juga kadang, saya juga nyesal juga di depan anak-anak saya. Saya nggak kuat. Nangis teriak, anak-anak saya nangis semua. Hati saya hancur. Tapi yang luar biasa, setelah lewatin hari itu, saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya menjadi kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Dan saya pikir, kalau saya boleh bersaksi, saya nggak ngomong masalah saya berat, enggak egois kalau saya ngomong berat. Sebab pada masalah, cari Tuhan, jangan cari manusia, akan kecewa. Saya suatu saat teman saya mau hibur saya, masalahku berat, kamu cepat. Enggak berat. Saya lebih bayangin ada yang lebih berat dari saya pasti. Saya bayangin kalau saya mungkin seperti Pak Irwan lah, duit kalau tinggal 3.000, sayang dia nggak kontrak, waktu itu udah nyewa. Kalau kontrak hari itu, mesti keluar hari itu juga. Susu nggak ada, anak sekolah nggak dibayar, saya juga lebih berat. Jadi ada masalah berat atau kecil bagi Tuhan. Sakit flu sembuh, kanker juga sembuh. Laut dibelah, sungai juga dibelah. Jadi sama aja, jangan pernah mengandalkan sendiri-sendiri, jangan pernah mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Semua bilang dong, wow. Wow, luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Biar langit dan bumi akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Come on! Semuanya mari kita bertepuk tangan.
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kembali katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya tepuk tangan. Mari kita akan pujian ini. Come on! Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, suara, amin, haleluya, 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 amin. Sekali lagi katakan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada petugas yang persilakan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mengucap syukur buat hadirmu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami, apa yang kami punya Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan. Engkau berkati kesempatan kami, Engkau memberkati tangan tangan Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha Tuhan buat berhasil. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami siap memberi. Amin. Mari kita angkat pujian. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
syukurnya kurang. Saya doakan tinggal berapa hari lagi nih? Sekarang 16, 17 ya. 14 hari lagi, 2 minggu lagi. Ayo kejar, ucap syukur. Kalau yang belum, lakukan. Kalau yang udah, tambah. Kalau yang punya uang, kasih orang. Yang nggak punya uang juga nggak apa-apa. Doakan orang. Doakan kita sendiri, keluarga kita, dan sebagainya. Ucap syukur. Nah, ini yang paling gak enak kalau saya nanya gini. Dan mohon jangan marah ya. Emang kita yakin nih, yang semua hadir di sini, termasuk saya, besok masih bisa ketemu? Saya selalu tanya ini, bukan saya nakut-nakutin. Karena apa? Umur kita nggak ada yang tahu. Bisa nanti malam kita tidur, kan ada kan mantunya apa itu konglomerat, ya nggak usah kita sebut lah ya. Mati itu umur 45, sleep apnea namanya, sakit itu sleep apnea. Nah pertanyaannya kalau boleh nego gitu sama Tuhan, wah 3 bulan aja, 3 bulan 3 triliun saya kasih misalkan. Memang Tuhan bisa digituin. Ayo yang belum rapi-rapi beresin deh. Beresin. Makanya saya selalu bilang tugas kita yang sederhana yang kita bisa lakukan, besok pagi bangun tuh lihat kaca kan, bersihkan gigi ya. Kalau ibu-ibu mungkin mau mandi dulu, mau rapi-rapi rambut silakan. Kalau yang pria kan lebih cowboy biasanya. Lihat aja kaca. Besok pagi nih lebih baik nggak dari kita kemarin? Kalau belum, ayo lebih baik. Saya nggak mau ngajarin yang aneh-aneh lah, yang gampang-gampang aja. Ya, dan saya juga lakukan itu. Saya juga udah berapa tahun terakhir itu sering berdoa, bukan sering ya, hampir dari waktu ke waktu saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya kapan aja, monggo. Kalau boleh, jangan bikin saya susah dan orang lain susah. Kadang saya cerita gini, dan lo kayaknya udah pengen mati. Bukan pengen mati. Enggak. Tapi nggak ada yang tahu. Please, nggak ada yang tahu. Ya. Oke, next. Disiplin ya, membaca atau mendengarkan firman-Nya. Nah, ini yang paling gak enak nih. Sama, saya juga dulu begitu. Gak pernah baca Alkitab. Kemarin dulu ponakan saya nikah, ada pentabisan gitu, pemberkatan. Lalu saya wali karena papanya udah meninggal. Terus sama pendetanya dikasih sertifikat nikah ya. Terus dikasih Alkitab kan. Terus sudah acara selesai, siang itu mulainya sore, kemudian kita ajak makan. Nah di meja makan kita ngobrol. Pak pendeta, masih muda pendetanya, boleh usul nggak? Oh silakan Pak ini. Tadi waktu kasih Alkitab sama seperti saya puluhan tahun lalu juga dikasih Alkitab, nggak dibilangin apa-apa. Kalau boleh bilangin dong, suruh baca. Dibilangin baca aja belum tentu dibaca, saya bilang, apalagi nggak dibilangin. Ya buktinya saya bilang, terima, taruh aja di lemari. Kadang-kadang kita ini, minta maaf ya, mau masuk surga kan semua. Ada nggak di sini nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Mau kan masuk surga?
tapi saya bilangnya investasi baca Alkitab aja 15 menit nggak mau, beneran tuh bisa masuk surga. Iya, tapi kan tadi Pak Pendeta itu bilang tadi di khotbahnya, pokoknya kita diselamatkan oleh anugerah gitu. Ya. Emang kalau pendeta itu tanggung jawab kalau nggak masuk surga? Ada nggak pernyataan dari pendeta itu? Oke, saya bawa ini supaya realistis ya, bukan saya bilang itu pendeta salah, saya benar, enggak. Saya cuma bawa kita jangan sampai dibodohin. Kita tuh paling senang kalau denger yang indah-indah di kuping kita. Siapa sih nggak seneng denger lagu indah? Ya kan? Kita nggak senang kalau istri ngomel, kan? Suami ngomel, kan gitu kan, ibu-ibu kan coba suami ngomel, sebel sama suami, sebel pasti. Jadi saya mau tarik ini supaya jangan kita yang ringan-ringan aja gitu ya. Saya nggak yakin ke surga begitu ringan. Ya, next. Aktif ambil bagian dalam pekerjaannya. Nah, kalau yang di full gospel aktif silakan, yang di gereja aktif juga silakan. Ya, jangan sampai juga nanti di gereja aktif di rumah nggak beres-beres. Nah, itu ada catatannya nanti. Ya, saya selalu bilang gini, hidup kita itu ibarat jalan ya di terowongan kaca. Saya nggak tahu, mungkin sebagian dari pernah dengar. Kiri kanan atas bawah depan belakang kaca semua. Artinya apa? Kita bisa melihat diri kita sendiri. Dan di balik kaca itu alat perekam yang paling canggih sedunia. Yang 1/juta second atau detik kelihatan apa yang kita lakukan. Jalan terus. Yang berhenti cuma yang belakang karena hari kemarin. Yang ini jalan terus ke depan. Nah, hidup kita kan kalau lalu lintas itu kan dari hijau nanti harus jadi kuning, jadi merah kan? Ada nggak jalanan hijau aja terus? Kalau ada, ngapain pasang lalu lintas juga kan? Ya hijau aja semua ya, mau tabrakan kayak mau enggak ya. Nah, jalan terus. Begitu saatnya kuning, di dinding kita itu keluar semua hal-hal yang belum kita beresin dan perbaikin. Wah, saya nggak usah sebut satu-satu ya. Itu setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, nanti pada waktu dari kuning ke merah itu biasanya nggak lama. Yang mesti dijaga tuh dari kuning ke merah. Kalau itu belum diberesin, ditinggalnya yang di merah. Waduh, oke. Kita semua memang berdosa. Sebelum lahir pun kita berdosa. Jadi nggak mungkin kosong. Tapi kalaupun ada yang paling sedikit, yang paling ringan. Nah, nanti di ujung itu ada 2 pintu. Sebenarnya ini ilustrasi aja ya. Jangan nanti dibicarain sama gembala sidangnya atau kata Pak Denis tuh kayak begitu-begitu. Tapi saya nggak ada masalah sih kalau mau diundang juga untuk bicara dengan pendetanya. Nggak ada masalah saya, karena saya bicara yang benar kok, bukan bicara yang ada. Nah, nanti pada waktu itu ilustrasinya apa? Tinggal pilih pintu. Nah, kebenaran bahasa Inggris kenapa terkenal? Karena hurufnya sama, H sama H. Warna sama, bentuk sama, apa lagi? Ya, warna, bentuk, ya itulah yang paling penting. Satu hell, satu heaven. Nah, ngomong-ngomong begini saya cerita teman saya di Australia di Sydney. Namanya siapa sih? Alu deh, kalau seorang Cina Pontianak, tapi udah meninggal. Ngobrol begini. Cuman waktu lu mau di sana, pintu yang dibuka cuma satu. Begitu satu dibuka, satu kunci. Saya bilang, oh oke, dia waktu itu bercanda juga. Ya udah, gua buka yang kiri aja katanya. Oke. Kalau yang kirinya hell gimana? Masih neraka. Ya gua tutup lagi aja.
2 minggu, 3 minggu kemudian saya masih ketemu di gereja. Dia panggil saya, sini. Kenapa? Lu? Yang waktu itu lu ngomong 2 pintu. Gua gak bisa tidur. Loh, kenapa? Gua kan cuma ngobrol aja sama lu. Iya ya. Kalau gua salah buka pintu yang masuk ke neraka gimana? Saya nggak jejelin ayat-ayat karena dia nggak ngerti. Kasih yang sederhana ya, contoh begitu. Dan ternyata dia ingat. Ngeri sebenarnya. Kalau gitu terus dia bilang, kenapa sih di sananya pakai bahasa Indonesia aja? Jadi jelas S sama N. Surga atau neraka kan gitu kan? Yang udah pasti neraka nggak kebuka kan, kuncinya hilang. Gitu. Oke, mana nih hilang ya? Nah, apa nih? Next. Yang keempat apa nih? Nah, hati memberi untuk yang membutuhkannya. Wih, ini topik banyak yang kurang suka sih. Tapi nggak apa-apa ya. Mau suka, mau nggak suka, tetap mesti dikasih tahu ya. Karena apa? Ayatnya juga ada. Persembahan janda miskin yang 2 peser. Orang yang sebelumnya orang kaya kan yang kasih, nah dia yang terakhir. Begitu yang terakhir itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, ini adalah persembahan yang terbaik. Yang orang kaya enggak dikomentarin sama sekali. Terus saya cerita begini, ya kalau gitu ya ini orangnya agak lumayan sih kaya gitu. Gak usah kasih lagi, atau gak usah kasih lagi dong ya kalau kayak begitu. Ih, emang duit lu berapa sih? Tuhan tuh gak penting yang gituan. Jadi jangan merasa kita waduh punya duit, punya tuh nggak salah ya dengan duit. Saya mohon jangan salah ngerti, nggak ada yang salah dengan duit. Nah, hati memberi ini juga bukan hanya duit sebenarnya, waktu. Kadang-kadang kita gemes. Ini ada satu nih, ini aktual banget nih. Jadi ada satu grup donor yang mau bantu sekolah-sekolah yang rusak di Pulau Rote, kalau nggak salah, Pulau Rote. Dia orang tinggalnya di Hong Kong, sempat kita susun, suaminya lagi di Amerika, ada yang di Surabaya. Nah, dia inginnya donor itu ngasih, tetapi yang menerima itu harus ada auditnya gitu. Waduh, dalam hati. Ini sih bukan pekerjaan ringan dan saya rasa nggak salah. Dia nggak mau uang itu kemana-mana dan saya pikir fair gitu ya. Tadi kejar-kejar saya. Saya bilang, ini udah mau akhir tahun, saya bilang, ya kan. Jadi gua nggak bisa respon lebih cepat. Sejujurnya hati sih kesel. Mati emang gue kurang kerjaan ya, tapi begitulah ya. Kalau kita mau memberi itu bukan hanya waktu kita, semua networking kita dan sebagainya, uang kita. Nah kalau uang lebih gampang kali ya ceritanya ya. Contoh, anaknya paman saya kebenaran ya hidupnya susah. Tiap kali WA udah pasti minta uang. Dia istrinya sakit jantung atau apa. Nah, biasanya kita kalau lagi begini nih lebih gampang dengar suara iblis. Apa suara iblis? Udah, nggak usah bantu, dia malas aja tuh. Kan udah sering bantu juga, kan gitu kan?
Nah, iblis tuh paling senang. Dan kita tuh, ya apalagi dulu-dulu ya, belum mengerti gitu ya. Iyain aja, suara iblis paling keren. Suara Tuhan malah diabaikan. Akhirnya saya tanya dong, sekian, saya kirimnya. Dan sejujurnya 2022 ini saya tuh diberkati luar biasa. Luar biasa. Aneh-aneh yang terjadi gitu. Contoh, tiba-tiba ada teman lama ajak ngopi, tengah ngopi, dia bilang, "Den, komisaris gue mau pensiun nih." Oh, dan ini bukan perusahaan multi finance, jadi saya nggak perlu izin fit and proper OJK segala macam. Tapi gue nggak bisa bayar, gue mahal-mahal katanya. Bilang iyalah, saya bilang nggak apa-apa. Oke, udah. Ternyata bukan komisaris yang pensiun adalah presiden komisaris. Terus dalam hati kecil saya, ya kemurahan dong yang dia bayar. Nah itu kan sifat manusia ya, nggak pernah puas gitu ya. Padahal ya lumayan juga sih. Nah poin saya apa? Di tengah kesulitan kayak apa gitu, saya punya beberapa teman, aduh saya nangis kadang-kadang, minta bantu saya cari kerjaan. Umurnya jauh lebih muda dari saya, ada yang lebih seumur saya juga ada. Terus saya ingat diri saya, gila ya, gue masih gampang dapat kerjaan. Kenapa? Karena saya jaga reputasi saya. Saya bukan orang yang apa sih hebat luar biasa aja. S2 saya juga beasiswa dari perusahaan. 13 bulan di Manila waktu itu, gaji dibayar, bonus dibayar, apa aja pokoknya selama saya kalau kerja juga dapat ya pasti dibayar gitu. Ya, apalagi sih yang kurang? Ya, next. Nah ini 1 Korintus 10 ayat 31 nanti dibaca di rumah aja ya, ini waktunya mungkin nggak cukup ya. Next. Nah Tuhan T kan ya. Nah, apa tuh T? Tetap setia dalam situasi apapun. Tadi Pak Erwan, Pak Amdani udah memberikan kesaksiannya, lebih dari cukup itu. Ya, tetap setia. Jangan lagi seneng aja baru ingat Tuhan. Atau jangan-jangan lagi susah. Nanti kalau lagi seneng lupa Tuhan. Sering yang gitu. Sering. Jangan. Dalam situasi apapun. Ayo kita mulai ya. Terus orang bilang tahun 2023 katanya kan sulit ya. Saya sering diminta bicara kan. Saya bilang, gue salah minta gue bicara. Karena gue bukan ekonomis. Kalau gue ekonomis, gue punya data-data yang komplit kayak gitu-gitu. Nah, nggak apa-apa dia bilang. Oke. Terus saya bilang begini. Emangnya kalau sulit terus kita bisa loncat dari 222 ke 24. 2023-nya dilewatin begitu aja. Kan enggak kan, saya bilang mesti kita jalanin juga. Mana ada sih, makin lama makin enak, makin lama makin aman. Ini perang aja nggak beres-beres, gempa aja nggak beres-beres. Ya. Jadi udahlah, jangan akhirnya berhayal bahwa kayaknya apa sih sesuatu yang menakutkan gitu, enggak. Tuhan terus menyertai kita dan ayatnya banyak, tidak akan meninggalkan kita. Itu aja kita pegang. Jadi kalau ada orang bilang 2023 kiamat atau susah atau apa, jangan dengerin. Kalau kita dengar dan percaya berarti kita nggak yakin Tuhan tuh ada. Banyak kan kejadian-kejadian sekarang beragama tapi tidak bertuhan. Udah sering lah baca, dengar sendiri aja di medsos. Makanya saya bilang mendingan kalau yang kayak begitu jadi ateis aja, jadi nggak ada yang salahin. Oke, lalu next.
Nah ini juga, utamakan Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan. Ini tulisannya gampang, jalannya enggak. Kadang-kadang apalagi kalau kita lagi berhasil, kadang-kadang Tuhan, udah deh Tuhan jangan ganggu-ganggu. Tuhan ditaruh di ban serep. Dulu juga saya begitu. Ya. Ayo kita mulai lakukan ini. Ya. Lalu next, hentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Ini apa? Supaya kita setiap hari menjadi lebih baik, lebih cantik di mata Tuhan. Istilahnya, kekurangan kita, dosa kita nanti pada waktu menghadap udah paling sedikit. Paling sedikit. Next. Nah ini juga penting. Akui segala dosa dan tidak melakukannya lagi. Terus kalau bikin dosa lagi gimana? Ya kalau bisa jangan dosa yang sama lah. Kalau mau bikin dosa yang lain. Ya kalau bisa jangan bikin itu. Ya kelihatannya gampang tapi jujur aja nggak gampang ini. Jangan hal kecil aja deh. Kita lagi nyetir, dipotong sama Gojek gitu kan, marah nggak? Sebel kan? Dan terang. Kita semua bisa lakukan ini. Saya percaya, muda, tua, kita bisa lakukan. Nah ada satu ayat lagi Pak Erwan boleh bantu? Matius 5 ayat 16. Ini ada yang udah habis ya kalau nggak salah. Udah habis Pak yang saya punya. 2 lagi. Oke coba keluarin. Oh ini summary-nya aja. Sebentar ya Pak Erwan sambil saya ini. Jadi Tuhan itu tadi udah ya, tetap setia dalam situasi apapun. Semua kita ngerti ya saya rasa. Utamakan Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan. Hentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Akui segala dosa dan tidak melakukannya lagi. Nyatakan kasih-Nya dalam setiap perilaku keseharian. Ya. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Pak silakan baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di Yes. depan orang, Ya. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih Pak Erwan. Nah ini ayat yang luar biasa. Awalnya saya kurang mengerti, seolah-olah buat sombong diri, ternyata bukan. Tapi setiap tindakan kita harusnya untuk memuliakan Tuhan. Udah gak usah pusing lah orang mau bilang apa kek. Yang paling penting tuh Tuhan bilang apa. Bukan manusia bilang apa. Saya bisa aja bilang, misalkan nih Pak Erwan bagus, saya bilang gak bagus dia. Karena saya gak suka misalkan sama dia. Tapi Tuhan gak begitu. Ya, baik kita tunduk kepala. Bapak di surga terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Sempurnakan apapun yang masih kurang sempurna Bapak. Terima kasih dan kami mengucap syukur Bapak atas pimpinan Engkau selama 2022 ini. Dan apalagi pimpinan Engkau untuk kami memasuki tahun 2023 Bapak. Kami harus semakin melekat kepada Engkau. Semakin percaya bahwa Engkau adalah segalanya. Semakin percaya bahwa Engkau tidak akan sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah semakin hari kami menjadi manusia yang semakin baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya dalam nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, firman sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Sebentar kita akan menyaksikan
penayangan dokumentasi kubu doa yang mengadakan Natal pada hari waktu dan tempat. Kami persilakan dengan Bapak Alan. Baik, silakan ditayangkan videonya. Perjalanan kubu doa KMJ. Waktu itu masih artinya masih Pius Alex. Ada juga Pak Ade, Pak Wijaya. Ini Pius Wijaya datang. Pak Beharmanto juga ada terus datang, berkesempatan untuk hadir. Babe Bastian juga ada waktu itu. Habis doa, kita santapan. Foto-foto, masih ada almarhum juga waktu itu. Nah, ini juga foto-foto bersamanya. Di rumah Babe Pius ini. Nah, ini kesempatan di rumah Babe Pius juga di Bekasi. Ini yang di Kapuk, di rumah Babe Wiwi Sanjaya. Di rumah Babe Yonasan, keluarganya. Nah, ini timnya. Nah, di foto bersama. Nah, terus berjalannya waktu. Nah, ini dia Babe Adi kita. Ya, Babe Hamdani juga ada waktu itu sebagai pembicara di outlet. Nah, ini dia. Nah, ini waktu lagi mengunjungi ke rumah Siga. Nah, lagi melayani juga di kedukaan. Nah, ini juga WL-nya, singernya juga ada, melayani di kedukaan. Kubu doa ini banyak melayani di kedukaan juga, melayani di yang sakit juga, bahkan dapat diundang juga waktu itu di gereja-gereja. Nah, waktu itu kami juga dapat kesempatan untuk melayani di satu gereja di Pelita Community. Nah, melayani juga di tempat tunanetra. Nah, ini dia, kami melayani di sana. Nah, bersama tim kami melayani juga. Ada lagi? Sudah? Sudah, Ben? Oke, ya ini dia perjalanan singkat kubu doa KMJ. Ya, dari kami datang berdoa, banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kenapa waktu kami berdoa, mendoakan orang yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mendoakan orang yang bermasalah, berbeban berat juga Tuhan tolong dan berjalan keluar yang luar biasa. Ya kan? Dan melayani juga di kedukaan, kalau ada dari tim KMJ, ada yang meninggal, kami juga melayani. Puji Tuhan ya. Nah, ini juga lagi ada melayani juga. Kami dari tim KMJ nggak pernah meminta untuk melayani di gereja-gereja, tapi gereja-gereja yang minta untuk dilayani ya. Dan kami juga melayani juga. Puji Tuhan. Promosi datang dari Tuhan ini ketika kami ada juga ini di rumah ini ya, almarhum yang 1 tahun anaknya. Wah, ini ada pasangan yang sejoli.
Baik, sekian dan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sekelas perjalanan Kubu Doa KMJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Wayana kembali. Wow, luar biasa. Kita tadi sudah melihat, menyaksikan kegiatan-kegiatan KMJ ya, dan sekarang kita akan menyaksikan mereka akan menyanyikan core pada saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan untuk
Akan menyerahkan diri kepada anak kami. Kesia boleh tampil untuk menyanyikan Malam Kudus. Lampu boleh dipadamkan, dimatikan. Nama-nama yang saya panggilkan boleh berkenan untuk menyalakan kepada Bapak Beatrice Alex, Ibu Ruth, Bapak Jan Kianlai, Bapak Bibi Sanjaya, Bapak Andi Coles, Bapak Hamdani, dan Bapak Hermanto. Boleh, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita nyalakan lampu apa center atau pulpen yang ada di tengah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, murnia dan berkah, tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang pandang cinta kasih kami persilakan puisi. Selamat hari jadi Tuhan Yesus. Pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa damai bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu Yesus. Tinggallah
Bapa. Malam ini kami boleh menyambut kedatangan Engkau ke dunia ini Tuhan. Amin. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam dunia ini Tuhan. Engkau sudah datang sebagai manusia Tuhan. Bahkan Engkau sudah menebus segala salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, hari ini, malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Di dalam hidupku yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami di tahun 2022 ke dalam tangan Tuhan. Menyambut 14 hari lagi kami akan tinggalkan 2022 Tuhan. Kami akan menyambut kedatangan tahun 2023. Kami percaya Tuhan, ada anugerah Tuhan yang luar biasa di tahun 2023. Amin. Setiap kami anak-anak Tuhan hidup dalam berkemenangan, hidup beriman kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut di tahun 2023 dengan penuh hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berkat kemurahannya Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, KMJ kami murid Yesus telah lancar dan sukses merayakan Natal bersama KMJ. Haleluya. Merry Christmas dan Happy New Year. Bye. Hai teman-teman semuanya, puji syukur hari ini kita boleh melaksanakan Natal bersama. Dan semuanya hanya karena karya Tuhan, bukan karena kedudukan. Dan teruslah kekompakan ini terus kita jaga, mempertahankannya lebih sulit. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan maju, kita akan bisa, kita akan lakukan karena mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, pada hari ini KMJ merayakan perayaan Natal dengan sukses. Tuhan baik, God bless you. Selamat Natal, semakin hebat gospel. Oke, terima kasih sudah menjadi salah satu bagian dalam gospel. Gaya terus buat gospel. Saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan tahun baru 2023, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, God bless. Selamat Natal 2022 untuk KMJ, dan biarlah menjadi garam dan terang, terutama untuk memasuki tahun 2023. Salam sukses selalu dan salam sehat. Raja yang lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita sudah bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey! Mari sambut Raja segala raja, Tuhan yang lahir ke dalam dunia menyelamatkan kita. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah,